Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara seluruh jemaat GKJ Sabto Sumner yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu saudara semua. Puji Tuhan dan puji syukur kita naikkan kepada Allah karena pagi ini kembali kesempatan dan juga kesehatan masih Tuhan karuniakan kepada setiap kita, sehingga kita boleh merasakan hari yang baru, merasakan berkat-berkat Tuhan. Demikian juga sukacita damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita siapkan hati untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 yang demikian firman-Nya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Demikian sabda Tuhan. Renungan pagi ini dengan tema perhiasan batiniah. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti senang ketika boleh mengenakan atau bisa mengenakan pakaian yang bagus, pakaian baru, pakaian yang mahal, dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris, sepatu, jam tangan. Kalau bapak-bapak pakai dasi yang mahal, ibu-ibu bisa ditambah dengan kalung, gelang, anting-anting dari emas. Dan kita yang mengenakan itu akan merasa senang, bahkan bangga. Tidak sedikit orang yang suka pamer terhadap atas apa yang ia pakai, ia kenakan di depan orang lain. Buat sebagian orang, perhiasan-perhiasan yang melekat di tubuh itu dianggap sebagai sebuah kebanggaan, bahkan status sosial, derajat nilai diri. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita. Sabda ini memang secara khusus sesungguhnya ditujukan atau nasihat yang ditujukan kepada para istri. Perikop kita ini memang bicara tentang nasihat untuk keluarga, untuk para suami dan juga para istri. Dan khusus ayat 3-4 ini bicara tentang perhiasan. Rasul Petrus mengingatkan, janganlah kita lebih mengedepankan perhiasan-perhiasan lahiriah yang kita kenakan, yang menempel di tubuh kita, yang nampak atau bisa dilihat oleh orang lain. Jadi ini mengingatkan kita bahwa dari zaman dulu sampai sekarang memang ada kecenderungan orang untuk memamerkan sesuatu melalui apa yang dia kenakan, pakaiannya, dandanannya, perhiasannya. Dan itu sekali lagi seringkali dianggap sebagai sesuatu yang utama. Padahal semua itu tidak dilihat, tidak dipandang oleh Tuhan. Mungkin akan dipandang oleh manusia, sesama manusia, dianggap hebat oleh orang lain. Tetapi bagi Tuhan, apa yang menempel di tubuh kita, perhiasan-perhiasan, pakaian, itu tidak bernilai.
Lalu apa? Perhiasan seperti apa yang dilihat oleh Tuhan, dipandang berharga oleh Tuhan? Disebutkan bukan perhiasan lahiriah, tetapi perhiasan batiniah. Tuhan memandang perhiasan yang ada di dalam batin kita, yang berasal dari roh yang lemah lembut, roh yang tentram. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah lebih memandang apa yang ada di dalam batin kita. Ketika kita dipimpin, batin kita dipimpin dan dikuasai oleh roh yang membawa ketentraman, roh yang membuat kita penuh dengan kelemah lembutan, cinta kasih, kepedulian kepada kehidupan ini, kepada orang-orang di sekitar kita. Itu jauh lebih berharga dan itu yang dipandang berharga oleh Tuhan ketimbang pakaian mahal, sepatu mahal, perhiasan mahal. Allah akan mencatat apa yang menjadi perhiasan batin kita. Hati yang dipenuhi oleh roh lemah lembut, hati yang dipenuhi oleh cinta kasih, hati yang selalu dipenuhi dengan ketentraman, yang jika itu semua menjadi perhiasan batin kita, maka hidup kita pun senantiasa akan menghadirkan kelemah lembutan, cinta kasih, mewujudkan ketentraman dalam hidup bersama, baik di dalam keluarga ataupun di dalam relasi kita kepada orang lain. Mereka yang memiliki perhiasan batin akan dijauhkan dari segala iri dengki, keangkuhan, ego, ingin menang sendiri, sok pamer, ataupun benci dan dendam. Semua itu tidak ada. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengarahkan hidup kita untuk terus mewujudkan perhiasan batin kita. Di tengah kondisi saat ini yang bahkan orang lebih memandang hal-hal yang bersifat lahiriah. Bahkan ada sebagian orang yang mungkin justru beranggapan bahwa apa yang dia kenakan, apa yang dia pakai, baju, sepatu mungkin, atau perhiasan, itu dianggap akan menentukan tentang kehidupan nanti setelah mati. Gampangnya, pakaian itu dianggap bisa menentukan masuk surga atau neraka. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan, tidak ada nilainya apapun pakaian atau perhiasan yang nampak, karena Tuhan memandang batin kita. Orang yang memandang pakaian sebagai hal yang utama akan membuat dirinya sombong, angkuh, merasa paling kaya, paling hebat, paling cantik, paling ganteng, paling gagah. Atau orang yang menganggap bahwa pakaiannya adalah sesuatu yang bersifat rohani, menentukan dia masuk surga, akan juga memandang orang lain dengan sebelah mata, menganggap dirinya yang paling benar, paling suci, yang paling berhak masuk surga, dan yang lain tidak. Justru itu semua tidak dikehendaki Tuhan. Dan untuk bisa menghindari semuanya itu, kenakanlah perhiasan batiniah. Roh kelemah lembutan, penuh cinta kasih dan ketentraman. Tuhan memberkati kita. Dan mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih kami naikkan kepadamu ya Allah, atas segala limpahan berkat-Mu di pagi ini. Dan kami bersyukur untuk sabda firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, supaya dalam hidup ini kami mengarahkan diri kami untuk terus mewujudkan perhiasan batiniah kami.
bukan semata-mata hal yang bersifat duniawi, lahiriah, karena itu tidak berharga di matamu, ya Allah. Tetapi perhiasan batin, ketika kami dipenuhi oleh roh kelemah lembutan, cinta kasih, yang membawa ketentraman dalam hidup kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan bila kami dimampukan untuk menjauhkan diri dari segala sikap angkuh, merasa paling hebat, paling cantik, paling gagah, paling kaya, semua hal yang bersifat materi duniawi yang justru membawa kami kepada keangkuhan, keserakahan, iri dengki. Ampuni kami ya Allah atas dosa-dosa pelanggaran ini. Tuntun dan sertai hidup kami, berkati kami, karuniai kami dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Berkati juga saudara-saudara kami yang terbaring sakit saat ini ya Allah. Pulihkan, sembuhkan Bapak Simon Suharso dan juga saudara-saudara kami yang lain yang dalam proses pemulihan, Bapak Arianto, Ibu Sumarni, para orang tua kami yang sudah sepuh, Bapak Lewi Sukarmin, Ibu Slamet Bambang Sujiono, Ibu Suparno dan juga Bapak Sunarso, dan juga setiap kami yang mungkin pagi ini dalam kondisi tidak enak badan, sakit, Tuhan sembuhkan. Biarlah kami hari ini juga boleh beraktivitas, boleh bekerja, boleh berpelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Allah, ucap syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berpelayanan. Tuhan memberkati.